Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Shadaqallahul adzim wa shadaqal Rasulullah. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia dan nikmat yang selalu tercurah kepada kita jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Karunia Allah itu tanpa kita tahu selalu tercurah kepada kita, dan karunia yang paling agung, yang paling besar bagi kita adalah fitrah kemanusiaan kita. Saat Allah bertanya kepada kita di alam ruh, alastu birabbikum, qalu bala sahidna, apakah aku ini Tuhan kalian semua? Dan kita menjawab, kita tentu lupa ya bahwa kita pernah menjawab sama Allah saat ditanya apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi Allah menanamkan sifat lupa kepada kita. Jadi saat kita terlahir ke dunia, kita seolah-olah terlahir begitu saja. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menurunkannya kita ke bumi, tidak ada yang menghadirkan kita di bumi gitu, sehingga kita seolah-olah makhluk yang biasa saja, makhluk tidak bertuhan yang seperti tumbuhan, ya seperti hewan-hewan dan lainnya gitu. Dan untung saja setelah 600 tahun kekosongan hidayah, saat puncak manusia di dalam kedoliman, di dalam kesesatan, di dalam kebodohan, dihadirkan Rasulullah yang mulia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tentu saja untuk itu tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh, para ulama, dan tentu saja insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda maju atuh dang akan ngarontok saya teh mani asa gimana gitu ya. Itu hawatos sanes-sanes hawatos anu di luar tetiasa utus pinuh cenah janten tetiasa lebat gitu tanya. Ini teh menjadi salah satu pokok bahasan tuh kita. Nggak tahu ini teh da bangsa kumaha begini, sok duka isin duka naon ya teh cik hoyong terang saya. Hoyong diangken, masya Allah. Iya mas sanes diangken deh. Yap ka dia, yap bunda. Aduh, mani garelis kieu tak iya tingali. Nya ari ahli surga mah tos katingali da atuh pancaranana benten. Mangga bunda upami anu tiasa kiat kene bergeser mangga kapayun. Moal ngarontok atos kalangkung eta waktu seruntak rontokna Kang Odani teh. Upami 25 tahun kapengker mungkin nya sok runtak rontok kene ayeuna mah tos hilap kumaha ngarontok teh. Sok mangga macam-macam kapayun bunda. Ya alhamdulillah.
saya teh mani reus ya sumping ka masjid ieu margi saya teh biasanya sumping ka masjid teh anu katinggalna teh pasti sararepuh ya di ieu teh sararepuh tapi ieu mah pas sumping ka teh mau ningali para pemudana oge ieu mah naha araranom gitu nya pemudana gitu aya anu araranom sumping teh terus ningali bunda oge ya araranom keneh sakieu mah ya itu alhamdulillah. Tapi justru eta anu naonnya kalintang bingahna nuju anom atos gaduh kesadaran karena agama ta eta nu paling utami nama margi urang teh pan teu aya nu terang iraha dugi ka iraha waktos urang di dunia teh nya janten setiap aya kesempatan irah wae gitu ya bade anom bade sepuh bade alit bade ageng da anu di seru ku Allah teh ya ayyuha itu seruan untuk orang-orang yang tidak mengenal batas mau kecil mau besar mau beriman mau tidak mau imannya kuat mau lemah semua dipanggil sama Allah ya ayyuha dan khusus untuk orang-orang yang beriman dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman bagi siapa itu tentu saja orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman kita sudah pada mahfum semuanya yang dimaksud dengan iman itu apa iman adalah konsistensi antara keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan dan perbuatan, amal perbuatan yang kita lakukan. Semuanya itu harus konsisten, semuanya itu harus selaras. Jangan kita mengaku bahwa Tuhan kita Allah, tetapi di dalam hati kita masih ada terselip yang paling utama itu adalah harta. Yang paling utama itu adalah mobil kita, yang paling utama itu adalah anak kita, gitu ya. Tetapi kalau sudah kita mengaku di dalam lisan kita hanya Allah yang patut disembah, tentu saja di dalam hati kita juga hanya ada Allah. Dan di dalam perbuatannya diwujudkan di dalam perbuatan melalui ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Bunda, akang yang dirahmati Allah, ini agak berat juga ya yang namanya tema hari ini para ahli surga gitu ya. Ahli surga yang namanya ahli waris surga mah tentu saja sudah pasti atuh ya bahwa kita teh memang ahli waris surga mah udah pasti kita teh masuk surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah kata Rasulullahnya juga begitu, kullu ummatin yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bunda pernah mendengar hadis ini? Jadi ternyata Rasulullah juga sudah menjamin bahwa kita ini sebagai ahli waris surga. Surga teh moal ka mana-mana untuk orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah mah. Tentu saja semua ini tidak hadir begitu saja ya. Yang namanya ahli waris itu kan harus punya ikatan sama pewarisnya, gitu ya. Jadi yang namanya ahli waris harus punya ikatan sama ahli warisnya. Nah, ikatan apa sehingga kita teh mempunyai keistimewaan sebagai ahli waris dari surga? Surga itu milik siapa? Hanya milik Allah. Surga itu milik Allah. Dan sebetulnya masuk tidaknya seseorang ke dalam surga itu hanya rahmat Allah saja yang bisa menentukan. Bukan ibadahnya, bukan keturunan siapa dia itu, bukan keturunan orang-orang soleh gitu, atau bukan karena cakepnya, bukan karena cantiknya, bukan karena prianya, bukan karena wanitanya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah saja. Tetapi karena itu rahmat Allah, maka segala aturannya terserah kepada Allah. Siapa yang akan Allah masukkan ke dalam surga itu tentu saja orang-orang yang mempunyai ikatan sama Allah. Dan ikatan di dalam agama itu disebut akidah, al-aqdu.
kita teh mengikatkan diri dengan akidah yang kita apa? Islam. Ya, jadi al-aqdu itu kita mengikatkan diri kepada syariat Islam. Karena itulah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang dipilih dan diridhoi oleh Allah. Maka orang-orang yang berada di luar Islam tentu saja harus kita dakwahi, harus kita ajak untuk bisa memeluk agama Islam, harus kita cerahkan pandangannya tentang agama agar mereka semuanya juga bisa diselamatkan sesuai dengan fitrahnya yang Allah berikan. Bunda, apa yang dicari di dalam kehidupan ini? Apa? Ridho Allah. Masya Allah tuh ya, ahli surga mah langsung aja menjawabnya juga ridho Allah. Bagaimana dengan kebahagiaan? Ada yang mencari kebahagiaan? Tentu saja yang paling utama adalah ridho Allah. Tetapi coba Bunda perhatikan ya, dari Bunda kecil sampai sekarang, Akang sampai sekarang gitu, apa yang dicari itu? Yang dicari itu tidak jauh dari kebahagiaan. Untuk kebahagiaan orang itu rela mengorbankan segala sesuatu yang ada padanya ya, baik waktu, tenaga, harta gitu ya, apa segala macam. Dan untuk mencari kebahagiaan juga orang itu berlomba-lomba melakukan segala sesuatu yang dianggapnya bisa membahagiakan. Pada intinya kalau Bunda perhatikan, kebahagiaan itu ada 4 jenis paling tidak ya. Yang pertama, orang yang mencari kebahagiaan itu dia menganggap bahwa kebahagiaan itu menurut versinya saja. Dia hanya melakukan yang membuatnya bahagia saja. Tidak ada aturannya, tidak ada juklak juknisnya gitu ya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis supaya bahagia teh kumaha aing weh pokokna mah. Yang penting bahagia. Ada orang seperti itu? Banyak. Bukan ada lagi banyak. Jadi dia mah tidak mementingkan apa-apa, pokoknya mah nggak ingat sama orang ya, cuek aja sama orang, kerjanya nongkrong luntang lantung. Dia mah nggak kerja juga nggak apa-apa, yang penting menurut dia bahagia apa? Kalau dia bahagia dengan bekerja, dia akan bekerja. Kalau dia bahagia dengan tidak bekerja, dia nggak bekerja, nggak usah. Pokoknya nggak ada sesuatu yang dipentingkan olehnya, tidak ada yang menjadi prioritas selain kesenangannya sendiri saja, kebahagiaannya sendiri saja. Orang seperti itu. Ada juga orang yang mementingkan dunia saja, dunia yang membuatnya bahagia. Dunia itu apa saja, harta, anak, ya, kedudukan. Jadi yang dia cari itu saja. Pokoknya kalau sekolah, dia harus sekolah yang terbaik. Kalau mencari ilmu, dia pokoknya mencari ilmu yang terbaik sampai gelarnya itu S1, S2, S3, SSS, bahkan gelarnya itu sampai lebih panjang dari namanya. Ya, misalnya DRS, SH, Dani Sepriatna Gumilar, SH, LMM, MA, PhD dan sebagainya gitu ya, lebih panjang sekali. Dia mencari ilmunya yang menganggap, yang menurut dia bisa mendatangkan kebahagiaan, makanya sekali sekolah aja terus. 18 tahun sekolah belum puas, ditambah lagi 4 tahun, ditambah lagi 3 tahun gitu ya, sampai menjadi profesor dan sebagainya. Menurut dia itu adalah pangkal kebahagiaannya. Ada orang yang fokus di dunia saja, karena dengan begitu itu akan mendatangkan harta. Dengan harta itu dia menganggap bahwa inilah sumber kebahagiaannya, dunia ini. Kedudukan, harta itu dia yang cari, itu semuanya mencari di sana. Ada juga kebahagiaan yang ketiga adalah orang yang hanya ibadah saja. Dia mah gak mementingkan yang namanya harta gitu ya, malah dicari-cari kesulitan itu. Ada orang yang seperti itu nggak? Banyak orang yang seperti itu. Apalagi sekarang saat melihat dunia itu, wah dunia itu penuh kebohongan, lieur urang mah ku korupsi, segala-segala dibere kedudukan seeutik korupsi, dibere harta seeutik nyeleweng,
diberi keistimewaan sekedik gitu ya, yang adanya merusak aja gitu. Dan itu tuh menjadikan dia antipati terhadap dunia. Yang paling penting mah ibadah saja. Sudah, saya mah pengen di masjid aja pokoknya, pengen tahajud saja, pengen ngaji saja. Dia tidak peduli dengan harta apakah dia sudah makan, untuk makan besok apa. Dia meyakini bahwa yang menyediakan makan mah hanya Allah. Jadi yang dia pentingkan hanya akhirat saja. Sudah. Kalau orang yang sudah seperti itu gitu banyak juga sekarang. Itu salah satunya, mungkin tidak semua ya. Setelah orang-orang yang tarekat. Kalau dulu ada para sufi yang sengaja mencari kesulitan. Karena dengan kesulitan, dengan kepedihan hidup, dengan penderitaan itu, mereka menganggap bahwa di sanalah posisi paling dekat dengan Allah. Dia akan melihat bahwa kalau saya tidak menderita, kalau saya tidak sedih, kalau saya tidak sengsara, maka saya tidak akan pernah dekat dengan Allah. Jadi dia mendekatnya dengan cara menderita hidupnya. Nah, ada lagi itu yang ketiga. Yang keempat, inilah yang mementingkan kedua alam, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dia menghendaki keseimbangan. Keseimbangan menurut dia yang dicari itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena kita masih hidup di dunia sekarang ini, maka kita pun melihat pentingnya dunia di dalam kehidupan kita. Untuk segala sesuatu, tentu saja untuk makan, untuk menjaga kesehatan, untuk beribadah sekalipun, untuk merawat anak, untuk merawat suami, atau begitu juga suami untuk menafkahi keluarga. Kita memerlukan dunia untuk semua itu. Maka dia menata kelola kehidupan dunianya dengan baik. Dia melihat bahwa agama ini adalah sebagai alat untuk menata kelola dunia supaya selamat di dunia. Tidak hanya selamat di dunia saja, tetapi dia menjadi bekal juga keselamatannya dibawa ke akhirat. Karena dia mengerti betul bahwa agama ini dihadirkan oleh Allah untuk keselamatan di dunia. Tujuan hidup manusia dihadirkan ke dunia ini tentu saja oleh Allah sudah diberikan aturan-aturan agar selamat di dunia, untuk membekali dia. Karena dunia ini sementara, ada kehidupan yang lebih kekal bagi orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Tentu saja segala sesuatu yang ada dimiliki di dunia ini hanya titipan saja. Suatu saat kapanpun bisa diambil sama Allah dan kita tidak bisa menolaknya. Ada orang yang berhemat saja, orangnya kaya mengumpulkan harta aja gitu ya, seolah-olah harta itu, tetapi tidak dengan maksud dia untuk memperkaya diri sendiri dalam konotasi negatif gitu ya, tetapi memang senangnya berhemat saja gitu ya, segala sesuatunya dihemat saja, dihemat. Untuk apa? Dia memikirkan keturunannya di yang akan datang, ahli warisnya yang akan datang, maka dia menabung saja. Tetapi sebetulnya masing-masing dari kita sudah ditakar rezekinya sama Allah. Anak-anak kita juga sudah diberi rezekinya sama Allah, sudah disiapkan rezekinya sama Allah. Tanpa memakan harta waris dari orang tuanya, anak-anak ini sudah dijamin rezekinya sama Allah. Tetapi sebagai orang tua kita pengennya gitu ya, menabung, berhemat untuk anak-anak kita. Tetapi Allah Maha memaksa. Dikiranya bahwa dia mengumpulkan harta itu bisa selamat. Karena dia perilakunya baik, maka hartanya pun diselamatkan. Tetapi Allah itu Maha memaksa. Karena hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, hartanya tidak dikeluarkan infaknya, maka Allah menimpakan musibah bagi dia. Misalnya kebakaran, habis semua hartanya. Padahal dikumpulkan, dan dia merana dengan itu gitu ya. Karena dia merasa sebagai orang baik, kenapa ditimpa musibah juga gitu. Tetapi itu di kemudian hari kita akan merasakan hikmahnya, bahwa saat kita bermuhasabah gitu, oh ternyata memang harta saya nggak pernah dikeluarkan zakatnya,
Saya jarang mengeluarkan infak gitu ya. Ada yang minta juga punten, mungkin enjing, punten, cekapku punten. Pada kata-katanya baik, perilakunya halus gitu ya. Tetapi itu adalah bakhil yang tersamar gitu, kepelitan yang tersamar. Maka Allah ambil hartanya gitu ya, dengan cara yang demikian, dan dia merasa merana dengan itu. Tetapi saat orang bisa menghadirkan agama di dalam kehidupan dunianya, maka dia akan melihat semua itu apa yang dia titipi oleh Allah gitu ya. Dia akan berkata, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bunda pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Lupa ya. Ya, kata Allah, orang-orang yang sudah menghendaki keseimbangan antara dunia dan akhiratnya itu melihat dunia itu seperti itu. Jadi tujukanlah segala yang Allah titipkan kepada kamu berupa harta. Titipan itu berupa tenaga, misalnya ya, tenaga, harta, kedudukan, ilmu. Itu semua titipan Allah. Dan bagi orang-orang yang menghendaki keseimbangan antara dunia dan akhiratnya, maka dia akan merujuk kepada ayat ini. Jadi tujukanlah segala yang dititipkan oleh Allah itu untuk kepentingan akhirat. Tetapi kata Allah, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Jadi ada bagian kita di dunia memang. Bagian, yang namanya bagian itu bukan keseluruhan berarti ya. Jadi ada bagiannya gimana? Bagian yang paling banyak atau bagian yang sedikit? Ada bagian yang tengah-tengah? Semuanya diatur sama Allah. Yang paling penting adalah jangan lupakan bagiannya, di bagian kita di dunia. Jadi artinya yang tadi itu, yang mengejar kebahagiaan hanya sholat saja, hanya ibadah saja. Kira-kira sesuai tidak dengan ayat ini? Tentu saja kurang sesuai ya, karena sudah Allah siapkan rezekinya di dunia, tetapi dia malah menghindari, dia hanya ingin mengejar akhirat saja, yang menurut dia itu menjadi menjadi sumber kebahagiaan. Setelah itu, berbuat baiklah kepada sesama seperti Allah berbuat baik kepada kalian semua. Jadi kalau kita kurang merasa ya bahwa kita kenapa kita berbuat baik sama orang gitu ya, setan lagi tara baik sama kita, kenapa kita harus baik sama orang yang tidak baik sama kita? Enggak begitu ternyata. Kita harus ingat bahwa sampai usia kita sejauh ini 30, 40, 50, sudah berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak? Bisakah kita menghitung kebaikan Allah? Nah, makanya saat Allah memberikan seseorang ke dalam kehidupan kita, entah teman, entah tetangga, entah tukang sayur yang lewat, entah pengemis yang lewat gitu, Allah memperlihatkan, mempertemukan kita dengan mereka hanya satu orang saja. Kenapa kita berat sekali untuk berbuat baik kepadanya? Padahal Allah selama 40 tahun sudah memberikan kebaikan kepada kita. Berbuat baiklah kepada sesama seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Nabi Ibrahim pernah ditegur sama Allah untuk urusan kebaikan ini. Jadi saat Nabi Ibrahim itu terkenal paling royal, suka menjamu tamu. Pokoknya setiap ada orang yang datang langsung ataupun lewat, pasti Nabi Ibrahim itu ingin menjamu tamu tersebut. Pada suatu kali datanglah seorang tamu. Nah, saat ditanya, tentu saja Nabi Ibrahim sudah menyiapkan segala sesuatunya.
untuk bisa makan bersama. Setelah itu, saat acara makan itu mau dimulai, Nabi Ibrahim membuka pertanyaan. Maaf saudaraku, kalau boleh tahu, yang paling ditanya adalah yang paling krusial. Apakah kamu beriman kepada Allah? Katanya. Apa agama kamu? Bagaimana dengan keimanan kamu? Aku ini belum beriman, katanya. Aku masih memuja berhala gitu. Oh, dengan serta-merta Nabi Ibrahim itu menolak. Oh, kalau begitu maaf, katanya, saya ini menjamu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Dengan begitu sangat kecewa sang tamu, meskipun sudah dalam keadaan lapar, dia pun segera pergi saja. Tidak lama kemudian setelah tamunya itu pergi, maka Allah menegur langsung Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia itu sudah tua, usianya sekitar 50 tahunan. Jadi, ya Allah, aku ingin mengagungkanmu gitu. Aku ingin berbuat baik kepada orang-orang yang mengagungkanmu juga. Dan saat itu tahukah kamu, sampai usianya 50 tahun itu siapa yang berbuat baik kepadanya? Siapa yang memberinya makan? Siapa yang memberinya usia? Siapa yang memberinya kehidupan? Aku, kata Allah. Sementara kamu saat didatangi saja, hanya sekali kesempatan ini saja, kamu menolaknya untuk memberi makan. Oh, namaku. Nabi Ibrahim malunya tidak kepalang, ya, amat sangat malu. Allah yang sudah memberikan kehidupan itu, tetapi selama 50 tahun Allah berbuat baik kepada orang tersebut. Tetapi hanya karena gara-gara, dan Allah tidak memaksa bahwa dia itu harus beriman kepada Allah. Tapi Allah terus berbuat baik kepadanya gitu ya. Nah, saat ditegur sama Allah itu, dengan serta-merta Nabi Ibrahim menyadari kesalahannya dan mencari lagi orang itu, mengejarnya. Ya fulan, kembalilah. Ayo kita makan sama-sama. Si fulan ini heran, kenapa kok bisa dipanggil lagi ya untuk menikmati. Bukannya pendapat Nabi Ibrahim itu bahwa dia ini belum beriman, jadi tidak pantas untuk menikmati makanan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim menceritakan bahwa Allah yang memerintahkan saya untuk menjamu kamu, karena selama ini Allah lah yang berbuat baik kepadamu, dan saya saat ditegur sama Allah gitu bahwa untuk sekali itu saja kenapa kamu tidak. Lantas si orang ini bertanya, apakah itu yang disebut agama olehmu, wahai fulan? Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ya, itulah agama yang hanif. Belum dikenal Islam pada waktu itu. Dan Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang hanif, orang yang hanya memuja, hanya beribadah kepada Allah saja. Dengan begitu, kalau demikian, aku pun mengakui agama yang kau anut, kata si fulan ini gitu ya. Jadi dengan begitu, bahwa segala kelembutan yang ada, segala kebaikan yang kita lakukan itu bisa merubah seseorang dengan serta-merta, dengan sekejap. Itu jalan hidayah Allah itu luar biasa. Berbagai macam cara untuk Allah memberikan hidayah, dan salah satunya dengan kisah tersebut ya. Dan jadi orang-orang, dan setelah itu apa lagi perintah Allah? Setelah berbuat baik kepada sama, wala tafghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena sungguh Allah tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Ada tidak yang suka membuat kerusakan di sini, di komplek ini? Secara sadar mungkin tidak ada ya. Tetapi secara tidak sadar, apa yang dimaksud dengan kerusakan? Misalnya ya, ngomongkan batur, ngomongkan tetangga yang punya TV anyar, yang punya sepeda listrik anyar gitu, si eta geus boga deui sepeda listrik. Apakah itu kerusakan? Bukan kerusakan. Merusak hati kita, merusak lisan kita yang seharusnya tidak kita ucapkan ya. Saat
tukang sampah misalnya telat, yang menjemput sampah ini biasanya ada jadwalnya setiap hari Selasa sama Kamis gitu, terus telat karena orangnya sakit. Da ieu mah salah tukang sampah, brul we eta sampah diawurkeun ka seenaknya gitu ya, atau ditumpuk di mana gitu di pojokan yang mendatangkan bau yang tidak sedap, bukan cuma untuk kita tetapi untuk tetangga-tetangga. Apakah itu kerusakan? Ya, jadi kerusakan itu jangan dilihat hanya sebuah eksploitasi saja. Misalnya ya, film apa kemarin yang lagi viral ini, Pesta Babi gitu ya. Pesta Babi itu isinya adalah tentang eksploitasi alam Papua yang entah tambang apa segala macam ya, hutan segala macam digunduli gitu, sampai diprotes sama para ahli lingkungan dan para pemerhati lingkungan dan para pemerhati sosial. Disebut Pesta Babi karena isinya di situ adalah para pejabat yang dan konglomerat yang hanya mengeksploitasi saja, dan itu dianggap sebagai kerusakan. Ternyata kerusakan yang dimaksud oleh Allah itu bukan cuma kerusakan yang di alam ini saja, merusak hubungan, merusak pandangan, merusak telinga, merusak pendengaran, merusak hati dengan perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Itu termasuk kerusakan di muka bumi, dan itu sering sekali kita lakukan tanpa sadar. Untuk itu makanya Allah mengilhamkan kepada Rasulullah. Setiap nabi diberi ilham doa sama Allah. Misalnya ada yang tahu doa Nabi Adam apa yang diilhamkan kepada Nabi Adam? Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Masya Allah ya, Bunda Madatu ini saya yakin karena di sini mah ahli surga semua ya, jadi pasti tahu. Allah mengilhamkan doa itu kepada Nabi Adam saat Nabi Adam melanggar perintah Allah untuk menjauhi, kamu boleh hidup di surga ini, terserah mau kemana, nikmati semua fasilitas yang ada di surga ini, tetapi satu saja, jangan kau dekati pohon ini. Tetapi karena ada satu makhluk yang sudah berikrar, aku akan sesatkan hambamu itu sampai akhir hayat gitu. Karena ada yang bersumpah seperti itu, yang tadinya yang bersumpah seperti itu juga seorang makhluk yang taat kepada Allah gitu, tetapi karena satu saja kesalahan maka Allah mengeluarkannya dari surga. Azazil itu awalnya adalah penghulu para malaikat yang sangat taat beribadah sama Allah, tetapi karena saat diminta sujud sama Allah kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia itu, dia menolak. Maka Allah serta-merta fakhruj minha, keluar kamu dari surga, kamu tidak pantas berada di sini. Bukan masalah kamu sujud kepada manusianya, tetapi itu perintah aku untuk sujud. Jadi kalau kita ya satu perintah saja yang dilanggar sudah dikeluarkan sama Allah dari surga. Sementara kita coba perhatikan berapa banyak perintah Allah yang sudah kita langgar, sadar atau tidak. Tetapi kita pengen masuk surga, pantas nggak? Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ini tidak dinisbatkan surga ini kepada kita oleh Allah, maka kita udah carut marut saja ya. Karena ada makhluk yang satu pelanggaran saja, melanggar satu perintah saja, sujud nggak mau. Kenapa kamu nggak mau sujud? Khairu minha, ya ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini engkau ciptakan dari api, sementara manusia itu engkau ciptakan dari tanah. Api harus sujud kepada tanah, nggak level dong ya Allah. Bukan masalah itunya, tetapi itu adalah perintah aku. Aku perintahkan kamu sujud, kamu nggak mau. Fakhruj minha, keluar kamu dari surga ini. Satu kali saja, satu pelanggaran saja. Sementara kita yang mengaku bahwa seueur pisan pelanggaran teh ya Allah yang pernah saya lakukan gitu ya, tetapi aku pengen masuk ke surgamu yang abadi, yang penuh kenikmatan.
Bagaimana caranya? Maka Allah memberikan, karena kita tadi sudah mengikatkan diri kepada Allah dengan akidah yang kita punya, maka Allah pun memberikan SKB. SKB teh apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau kalian memang ingin masuk surga, maka SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syarat dan ketentuannya ya Rabb? Setelah kami mengikatkan diri dengan akidah yang kami punya kepada segala ketentuanmu, maka Allah menyampaikan firman-Nya yang paling utama adalah iman dan amal soleh. Dua hal ini yang menempatkan kita sebagai ahli waris surga. Allah menjanjikan ini, menjanjikan bahwa dengan dua hal ini, iman dan amal soleh, bagaimana kita bisa menjadi ahli waris surga kalau kita tidak mengimani bahwa surga itu ada? Tentu saja, adakah orang-orang yang tidak mengimani bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Ada nggak? Ada. Orang-orang yang bahwa dipengaruhi oleh seize the day, kata orang ya, seize the day, raihlah hari ini, carpe diem, hiduplah untuk hari ini, katanya ya. Itu teh di kota-kota besar, mungkin di sini nyampe apa enggak? Orang-orang yang mempunyai anggapan seperti itu teh banyak sekali. Hidup mah cuma sekali, sering nggak dengar seperti itu? Hidup mah cuma sekali, manfaatkan dengan baik atuh, cenah gitu ya. Sering Bunda dengar yang seperti itu. Hidup mah cuma sekali, cenah. Ternyata kalau ada hari akhirat, ternyata hidup ini dua kali, bukan sekali. Nah, orang-orang yang beriman mengimani bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Untuk itu, yang paling utama adalah iman. Kalau kita ingin masuk surga, tentu saja kita harus mengimani bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Kita tidak mau dimasukkan sama Allah ke neraka, karena neraka itu Allah menerangkan segala sesuatunya tentang neraka itu adalah penuh azab, penuh kehinaan, penuh penderitaan untuk orang-orang yang mendustakan segala sesuatu aturan yang disyariatkan oleh Allah. Makanya kita menghendaki surga. Oke, kata Allah, aku akan wariskan surga itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh, Bunda sering mendengar amal soleh itu ya. Apa amal soleh teh? Coba, apa amal soleh, Akang? Ada yang tahu? Segala perbuatan baik gitu ya. Nah, perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang dilakukan tidak karena Allah bisa disebut amal soleh? Nggak bisa. Jadi gimana atuh perbuatan baiknya? Perbuatan baik yang seperti apa? Yang karena Allah. Yang karena Allah saja? Ya, kalau caranya tidak baik bagaimana? Kita sudah bismillah sholat, tapi sholatnya di tengah jalan situ, di lawangan, di lawang jalan, di lawang pintu kita sholat saja. Apakah itu baik? Padahal sudah karena Allah, dia meniatkan bismillahirrahmanirrahim. Nah tepan we didinya ngecegang dina lawang panto nuju na tepan. Aya nu bade sumping, aya nu bade lebat. Ieu teh kunaon atuh? Mutruk. Cik atuh nu bener we ya salat. Wah, dia mengundang reaksi yang kurang baik. Dia mengundang makana tadi di supados, ayo maju majeng supados teu kitu. Kita niatnya sudah baik, tolabul ilmi sumping ka dieu, tapi dina hahalaeun ngahalangan batur. Janten we tah nya. Jadi apakah amal soleh itu yang dimaksud soleh? Amal itu perbuatan, dan soleh itu bisa diklasifikasikan, bisa dikategorikan sebagai soleh kalau sudah memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah thayyib. Yang dimaksud soleh itu maksudnya adalah di dalamnya ada unsur thayyib. Thayyib teh apa? Bang Thayyib teh yang nggak pernah pulang, ya. Tentu ingat si Thayyib, Bang Thayyib memang. Thayyib itu baik untuk diri kita. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu baik untuk diri kita. Puasa baik tidak untuk diri kita? Baik. Jadi itu bisa diklasifikasikan sebagai amal soleh thayyib. Tetapi kalau puasanya terbuka-buka, baik tidak? Tidak. Artinya merusak diri kita.
engkau saum tapi dah ngerah pol saya mah. Orang biasanya disyariatkan antara 2 sampai 14 jam orang berpuasa, tergantung di mana dia posisinya berada ya. Nah, tetapi dia karena pokoknya saya mah dari terbit matahari sampai terbit matahari lagi saya mau saum supaya pol, supaya Allah menerima cenah. Ya, karena seluruh ibadah anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa, kata Allah. As-saumu li wa ana wa azibihi. Kecuali puasa itu untukku. Maka dengan berpegang kepada dalil itu dia ingin memaksimalkan puasanya. Pokoknya saya mah dari terbit fajar sampai terbit fajar lagi. Oh loh, gitu ya. Dan itu bisa dikasih. Padahal puasa itu sudah menjadi kebaikan, sudah menjadi amal yang baik. Tetapi karena tidak thayyib bagi dirinya, maka gugur. Maka yang dimaksud dengan amal soleh itu harus baik buat dirinya. Segala sesuatu. Sholat juga demikian. Sholat terus aja tisuk-suk tidung-dung, sholat terus. Lupa dia harus mencari ilmu, lupa mencari nafkah, lupa harus makan. Sholat aja pokoknya mah. Gitu ya. Sholat itu perbuatan baik, tetapi saat dilakukan melebihi, keluar dari segala aturannya, maka itu menjadi gugur kebaikannya. Begitu juga amal-amal lainnya harus baik buat diri kita. Kita misalnya punya harta, Allah memerintahkan infak, yunfikuna fis soro'i wad doro. Ayo keluarkan infaknya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Saya mau menginfakkan semua harta saya. Rumah ini saya infakkan, mobil saya infakkan semuanya. Karena apa? Supaya Allah ridho sama saya. Tadi yang dicari ridho Allah. Supaya Allah ridho. Dia menganggap bahwa terus dia akhirnya menjadi peminta-minta. Apakah itu menjadi perbuatan baik? Awalnya infak itu yang dikeluarkan adalah perbuatan baik, tetapi karena dilakukan secara eksesif di luar batas menjadi keburukan akhirnya ya. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh itu harus thayyib, harus baik buat diri sendiri. Jadi kalau ibu nanti kira-kira ini baik yang ayah ibadah ini buat kita gitu, misalnya lutut ini, aduh yuswanya punten. Kalau sudah senior gitu 50 ke atas ada aja nu karaos tehnya nah jempol kaki, nah lutut, nah pingping, nah bitis, nah ono pokoknya mah. Tetapi karena aduh dah saya masih sanggup ya Allah untuk sholat, maksain sholat. Sholatnya juga sholat biasa sesuai ketentuan gitu ya, sholat berdiri duduk. Tetapi setelah itu ternyata karaos lututnya. Selesai sholat itu dia jadinya aduh gitu ya, nggak bisa dibengkokkan lagi lututnya, lurus aja terus begini, nggak bisa dibengkokkan lagi seperti ini, dia lurus. Lantas dia kunaon atuh eta mama teh itu tiasa janten bengkok itu lututna. Iya atuh da tadi teh mama sholat tahnya gara-gara sholat mama kitu. Jadi yang salah adalah sholatnya. Padahal apa? Tentu saja Allah juga tidak mensyariatkan, tidak mengharuskan bahwa kita memaksakan sholat di saat ada uzur harus seperti sesuai sholat yang biasa dilakukan. Kalau tidak, duduk saja. Kalau tidak bisa duduk, berbaring saja. Kalau tidak bisa berbaring, ya dengan isyarat saja. Kalau tidak bisa dengan isyarat, cukup dengan kedipan mata saja. Kalau tidak dengan bisa kedipan mata, maka kuburkan saja. Ya berarti itu mah udah nggak bisa apa-apa. Jadi sampai sebegitunya segala sesuatu itu yang dimaksud dengan amal soleh harus baik buat diri kita. Kalau tidak baik buat diri kita, kita harus bertanya lagi, ini amal ini bisa dikategorikan soleh apa tidak. Yang kedua adalah setelah tadi apa, thayyib ya, thayyib itu baik untuk diri kita. Yang kedua adalah khair, dia harus ada kaidah khair di dalam dirinya. Khair teh apa? Khair teh baik juga, thayyib baik, khair juga baik. Baik itu sifatnya baik. Jadi seperti itu tadi. Kalau misalnya harus bersifat baik, segala sesuatu yang kita lakukan itu sifatnya harus baik. Kalau sifatnya baik, jadi artinya misalnya salah satunya adalah saat kita memberikan infak. Kita memberikannya. Nih, aku mah ridho tah merek ka maneh nya. Tapi tong sakali-kali deui ieu mah
unggal usik, unggal ieu hayo we mintaan duit digawe atuh. Baik tidak? Sifatnya tidak baik, pemberiannya mungkin baik, padahal sudah diucapkan, nih aku mah ngasih sama kamu ridho, tapi gitu tong sekali-kali deui aya kumaha ongko ridho tapi tong sekali-kali deui gitu ya. Ada orang yang seperti itu? Seueur Bu ya. Mungkin dia tidak sadar dengan hal seperti itu gitu ya, bahwa melakukan hal itu melakukan hal yang baik tetapi yang diikuti gitu ya. Padahal sebaiknya apa yang paling baik itu kalau dia meskipun dia punya tetapi dia tidak mau memberi, puntennya tak cantiasa ngabantos insya Allah sanes waktos ya. Padahal mah aya nyungkeun bantosan ieu teh periogi 50.000 mugi aya 50.000 gitu kanggo tuang dinten ieu hapunten teu aya padahal di dompetna aya 2 juta. Tetapi karena dina dalam hatinya teh tuman lah geus tong di ieu alasan eta mah lain jeung dahar lain jeung meuli rokok si eta mah gitu ya. Tapi setelah begitu teh pada mohon maaf gitu nya dieu kan. Padahal ya gitu ya. Nah, jadi kalau ada sebuah amal kebaikan tetapi sifatnya tidak baik gitu, nah itu gugur sebagai amal soleh. Yang ketiga adalah setelah tadi thayyib, khair juga harus ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Bahasa Indonesia mah ada terbatas, menerjemahkannya baik aja lagi. Ma'ruf itu baik, coba amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya? Jadi mendahulukan perbuatan baik, mencegah yang buruk, mencegah yang mungkar. Anggar baik deui, mungkar teh buruk. Apa maksudnya? Ma'ruf itu baik juga gitu. Tetapi ma'ruf itu yang dimaksud adalah kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah menjadi karakter di dalam diri. Ma'ruf misalnya ya, misalnya yang diinikan, kita terbiasa sholat, kita terbiasa bangun malam misalnya. Tetapi karena ada sesuatu misalnya acara 17-an atau naon gitu ya, kita membolehkan diri kita atau sama tetangga-tetangga, ayo sekali-kali atuh teu naon lah, ayo aya 17-an gitu di ini. Tetapi kita teh tahu bahwa diri kita teh aduh ieu mah mau nonton dangdutan, mau nonton naonnya acara barudak gitu 17-an gitu. Waktu tidur saya teh pasti bergeser. Dan kalau waktu saya bergeser, waktu tidur saya bergeser, biasanya waktu bangun saya juga bergeser. Yang biasanya bisa bangun jam 2, jam 3, karena biasanya itu tidur setelah Isya misalnya ya. Tetapi karena ada acara dulu, wah eta mah jadi atuh nanaon atuh da sakali-kali. Wios lah gitunya. Jadi bergeser juga. Iya benar, kejadiannya adalah bangunnya jam 5:30. Tahajud kalangkung, subuh kalangkung gitunya. Gara-gara naon? Gara-gara dangdutan 17 Agustusan. Kalau orang-orang yang ma'ruf, dia akan menjaga komitmen kebaikan itu. Kalau dia kebiasaannya bisa bangun malam, maka dia kalaupun misalnya dia melakukan hal itu, nonton dulu misalnya, tetapi dia punya komitmen di dalam dirinya bahwa sudah menjadi sikap ma'ruf itu, kebaikan itu sudah tertanam di dalam dirinya. Apapun yang terjadi, telah tidur bisanya jam 7 tapi ini baru tidur jam 11, tetap aja dia akan kebangun jam 2 atau jam 3. Karena itu sudah menjadi komitmen di dalam dirinya. Nggak ada tawar-menawar lagi. Itu sudah menjadi sikap kebaikan di dalam dirinya. Itu menjadi kategorinya bisa disebutkan amal soleh. Allah melihat perjuangannya di situ. Dia menjaga hubungan kekerabatan, hubungan sosial dengan lingkungannya misalnya ya, karena acara ini ya setahun sekali atau 17 Agustusan gitu ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah. Tetapi dia juga bisa menjaga komitmennya yang sudah ma'ruf itu di dalam dirinya, komitmen kepada Allah. Itu bisa menjaga. Nah, itu bisa jadi amal soleh. Yang keempat adalah, jadi tadi apa? Thayyib, khair, ma'ruf. Ketiga itu, jadi ibu nanti bunda ya, ayah perhatikan bahwa saya mah pengennya beramal soleh aja. Perhatikan amal kita mencakup keempat ini. Yang keempat adalah kalau amal itu bisa ihsan. Inilah pasti bunda semua sudah tahu ihsan teh apa ya.
melakukan segala sesuatu seolah kita dilihat Allah. Kita tidak melihat Allah gitu ya, tetapi seolah-olah kita dilihat Allah. Itulah ihsan. Jadi segala sesuatunya dilakukan semata-mata karena Allah. Kalau sudah ada 4 unsur ini di dalam segala perbuatan kita, maka itu bisa disebut amal soleh. Nah, hubungannya dengan surga amal soleh ini yang tadi hanya 2 hal saja, iman dan amal soleh. Iman tentu saja kita sudah mengaku bahwa kita mengimani hari akhir. Ada yang 6 rukun iman itu kita mengimani semuanya. Maka katakanlah bahwa kita sudah digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Maka 1 syarat masuk surga, 1 kita menjadi pewaris surga ini sudah kita pegang. Yang amal soleh ini, amal soleh masih tanda tanya kayaknya. Oh ternyata geningan yang dimaksud soleh teh asa liur gitu, nya gitu dia. Ada yang pernah dengar hal seperti itu? Soleh ternyata seperti itu gitu uraiannya? Atau baru kedengar kali ini? Kalau yang sudah dengar, alhamdulillah kita tinggal mempertajam saja. Tetapi kalau yang baru dengar, gening jika gitu, itu menjadi menjadi informasi tambahan sama kita untuk kita selalu mawas diri dalam beramal soleh. Yang dimaksud beramal, kalau beramal-amal saja ya sudah beramal biasa saja. Tetapi kalau mau mengkategorikan sesuatu menjadi amal soleh, maka harus dilihat lagi mencakup keempat hal tersebut tidak. Setelah itu amal soleh itu belum berhenti sampai di situ. Apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Perbuatan apa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi amal soleh. Yang pertama adalah sholat. Sholat inilah yang membedakan antara orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman dan tidak beriman. Sholat sebagai penandanya. Orang-orang beriman mah nggak ada. Ada orang yang beriman sholat? Ada nggak? Ada. Tapi nanaonan. Terus waktu beriman terus sholat disuk-suk tinundung kita rek naon sholat untuk buka iman oke gitunya. Nah jadi orang-orang berimanlah yang membedakan bahwa dia itu sholat. Sholatnya seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya yang khusyuk. Sholat khusyuk itu apa? Ada yang tahu khusyuk itu apa bunda? Kita sering mempersempit khusyuk teh fokus ya. Ya, khusyuk kamu teh salatnya harus khusyuk. Oh, khusyuk teh naon? Khusyuk teh fokus. Pokoknya mah bismillahirrahmanirrahim, pokoknya yang ada anu. Padahal saat salat boleh enggak bergerak? Boleh. Saat salat boleh berbicara? Enggak boleh ya kalau berbicara. Kalau bergerak boleh. Misalnya kita lagi salat, di sebelah kita pintu ada yang ngetok. Boleh enggak buka pintunya? Boleh, buka aja. Kalau misalnya kita mau memberi tanda sama dia gitu, saat kita belum takbiratul ihram, kita mengeraskan bacaannya atau buka saja, suruh aja dia lihat bahwa kita lagi sholat gitu. Orang akan oh lagi sholat gitu, padahal dia buka. Boleh kita bergerak gitu. Tetapi kalau misalnya buka terus kelak ke sholat, terus balik sholat lagi gitu, boleh nggak? Ya nggak boleh atuh ya. Itu mau hitung tuingan udah di ini. Udah diberi rusuh kemudahan sama Allah, terusnya melangkahi. Nah, jadi yang paling penting adalah sholat. Sholatnya yang khusyuk. Sholat khusyuk itu seperti apa? Yang dimaksud khusyuk itu sebetulnya adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita berserah, kita menundukkan diri kepada Allah. Tos segala sesuatu itu tidak ada yang lebih penting dari sholat. Maka inilah sholat. Salat saya dipersembahkan kepada Allah. Dan yang paling penting menjadi bagian dari khusyuk adalah tujuan salat itu untuk apa? Allah mensyariatkan ibadah, segala ibadah, memerintahkan segala ibadah sama kita itu pasti ada tujuannya. Tujuan salat apa, Bunda? Ada yang tahu tujuan salat apa? Anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, aku wajibkan kepada kalian semua untuk sholat itu agar kalian terhindar dari perilaku fahsya dan mungkar. Nah, kalau sudah kita bisa menghindari, melaksanakan apa tujuan sholat itu,
kita sudah memperoleh itu, baru itu namanya khusyuk. Apa itu fahsya? Fahsya itu segala sesuatu perbuatan buruk yang diakibatkan oleh syahwat. Jadi pornografi, ya, kata-kata kotor, kata-kata jorok, ya, anjing, babi, bagong, segala macam itu, gitu ya, misalnya yang secara refleks sering kita, itu fahsya. Atau pornografi, porno aksi, handphone kita ini, wah masya Allah, segala sesuatu di TikTok aya nu ngabolekak, aya nu wah segala rupi masih kene sok katingali ku urang. Teu haja katingalina mah. Walah sia ieu naha man kieu geuningan tuh. Tapi teras dibahas ya. Yang namanya algoritma itu kita tidak sengaja, sekali itu tidak sengaja. Tetapi karena kita melihatnya lebih dari 3 detik, maka algoritma akan mencatat bahwa si eta resep nu kieu. Maka akan hadir lagi feed itu kepada kita, tah dibere deui, nu kamari mah bodas, nu ayeuna mah hideung, nu kamari mah hideung, nu ayeuna mah beureum, nu oh nya beda, geuning aya nu kieu, awas ya. Jadi aja isi handphone kita teh nu teu pararungkuk itu fahsya. Kita sering tidak sadar bahwa itu teu naon atuh mah hiburan da urang mah angger boga pamajikan di imah, ya di imah nu kieu oge. Tetapi dia senang menikmati hal-hal tersebut, itu fahsya. Yang dan bicara kasar itu ya, segala macam itu, bicara kotor itu fahsya. Dan mungkar itu apa? Segala perbuatan yang mengacu kepada keingkaran bahwa segala sesuatu itu nikmat dari Allah tapi kita mengingkarinya. Apa misalnya diberi rizki udah porsinya udah 10 tetapi yang 20. Lantas untuk memenuhi kurangnya yang 10 itu kita lantas korupsi, ya. Terus dengan korupsi itu pasti kan harus berbohong, terus berbohong, mengupgrade biaya gitu misalnya ya, biayanya cuma 10.000 tetapi karena kita pengen untung lagi 10.000 katakanlah jadi 20.000 misalnya, ya. Korupsi, ya, berbohong itu mungkar. Nah, orang-orang yang sholat itu jauh dari perbuatan seperti itu. Allah jauhkan dari segala perbuatan seperti itu. Itulah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sudahkah kita khusyuk di dalam sholat kita? Insya Allah, ya. Masihkah kita sok ngomongkeun batur? Ya sering, berarti insya Allah ta'ala kita harus sering lagi memperbaiki sholat kita, karena ngomongkan batur gibah itu mungkar, ya. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kita teh suka nganggap remeh hal-hal yang seperti itu. Dan naon atuh dah heureuy, tah atas nama heureuy kita boleh misalnya nggak ngomongkan batur, atau kita dahului dengan cek kadieunya, ieu mah lain ngomongkeun batur nya gitu. Ieu mah lain ngomongkeun batur. Eta mah si anu kieu lain gibah ieu mah cenah. Tapi ngomongkeun batur eusilah. Ya, nah, tapi lucu itu lucu seperti itu. Tetapi kita teh pulang dari situ kelanya ieu urang asar heula cenah. Uih, kedah asar heula. Tapi baru saja ngomongkeun batur. Padahal kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, jadi beningan teu ngartos kunaon eta anil fahsya wal munkar teh naon, teu terang eta teh naon. Pokona mah salat naon perintah Allah ieu mah kudu salat sabaraha rakaat, pokona mah geus salat asar kudu 4 rakaat nya gitu. Jadi sebetulnya kita juga makanya suka lucu lah ya, lucu di ini. Hal-hal yang kita anggap remeh tapi sebetulnya kalau tetapi itu semua ujian Bunda. Apakah kita bisa menghindari itu? Bisa banget. Dan apakah itu akan ada perbedaan di dalam diri kita? Ada banget. Kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih adem lah pendak jami tehnya anu tapi nu sok ngomongkeun batur terus pendak nu sok sareng nu diomongkeun anak asa kelemar asa tungkal-tungkul atau pararugula asa aduh ya orang teh ngomongkeun si eta leh tapi panggih deh aleuh sia gitu ya. Tetapi kalau yang sudah aja
lisannya terjaga, pendengarannya terjaga, matanya terjaga, ya semata-mata karena Allah, karena dia mendirikan sholat. Hal itu tuh saat bertemu orang gitu, orang juga melihat kita akan berbeda. Masya Allah sih, mani caang kieu, mani teteh kumaha ieu teh, mani asa cahayaan, rarai teh kunaon ieu teh, duka atuh da kumaha tuh naon cing nganggo naon tiasa kinclong kieu, anteu teh aya perawatan naon, isi horeng teh eta kunaon, ku cai wudu, sareng ku jaga lisan, sareng ku jaga penglihatan, sareng ku jaga mana, langsung itu mah cahaya imannya itu terpancar kepada wajahnya gitu, bahwa saya melakukan semua itu, menghindari perbuatan buruk, menghindari kata-kata kotor hanya semata-mata karena Allah, karena saya melakukan sholat. Setelah itu baru imannya itu memancar menjadi cahaya kepada wajahnya. Masya Allah, pantesan atuh da ieu mah si teteh eta mah tara ngomongkeun batur sugan dina handphone nate eusina teh ayat-ayat we Quran we hungkul da unggal usik teh ngahapalkeun ayat, ngapalkeun hadis, sugan aya kitu sosial media anu pamer tas kitunya, aya obral tas, obral naon gitu, tara si teteh eta mah masya Allah gitu ya. Coba rasakan, kalau Bunda tidak pernah, ada harus dicoba. Kalau itu bisa dicoba sama Akang juga bisa diamalkan, masya Allah, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan yang kedua setelah sholat adalah kita sampai menjelang zuhur saja waktunya, tak acan kesel, tak acan elekes-ekeng gitu, asalillah teuing ceramah teh gitu, tak acan, karena masih ada, kita baru sampai ke yang satu, ada 5 lainnya ya, saya singkat saja 5-nya. Yang pertama tadi sholat, yang kedua adalah lagun itu anil lagwi muridun, menghindari segala perbuatan kata-kata yang tidak berguna. Jadi nongkrong gitunya, nongkrong cek urang ka ditu ka mana eta kaharep ningali kendaraan lewat gitu, sonten biasa namanya, sok itu urang nangkring naon, ningali we sok aya nu araraneh cenah kitu. Terus nongkrong di pinggir jalan, mau ngapain? Itu ningali nu nalar liwat we gitu, sok biasa mah sok aya anu, sok aya atuh. Dari situ teh ngobrol gitu, ngobrol menjelang maghrib ada Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, geuningan ieu geus maghrib we, gurudug di ditu ti payun di jalan Buah Batu ka dieu ka Al Ikhlas, karena sudah terpanggil adzan. Geuningan lagun, padahal ada nggak gunanya nongkrong di sana? Nggak ada gunanya. Atau misalnya nongkrong di buruan gitu ya, setelah misalnya menjelang si ayah pulang gitu, harusnya menyiapkan makanan untuk ayah atau naon kopi teh atau sebagainya, bala-bala hanet gitu, misalnya si ayah pulang, ieu mah da lagi asik ngobrol ke naon, ayah tuh faedahna teu aya, tapi resep we lamun ngobrol jeung si teteh ieu mah gitunya atau akang gitu. Gak ada gunanya sebetulnya pekerjaan itu, tetapi hayo we dijalani, hayo we da ngagugulung ka resep teh ya. Nah itu teh lagun, dan ucapan-ucapan yang hadir di situ nggak ada gunanya juga. Apa yang diomonginnya gitu ya, diomonginnya teh tahu nggak itu teh ya, ada merek baru ya, tas ini mah tasnya kagak henteu da mahal pisan, di luar akal sehat mah. Aya tas 400 juta gitu, tapi diomongkan gitunya supaya apa? Supaya tidak FOMO teh apa? Fear of missing out nya ayeuna mah da zaman sosmed teh. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang teh, yang ada viral teh, ada viral tas 400 juta harganya, yang punyanya juga artis-artis Hollywood gitu. Terus kita teh ngomongin gitu, terus gunanya apa? Kagak leuge henteu nya kataikannya moal, tapi diomongkeun gitu, nggak ada gunanya, lagun itu. Tapi kalau misalnya ieu teh nya saya teh bade naros kasahanya, aya ayat anu saya mah penasaran pisan dina Quran surat Ar-Rahman eta teh nya cenah ieu na teh Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain cenah. Naon eta teh? Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Naon si eta teh? Hartosna teh nya urang kedah naros kasaha nya. Talamun eusina eta yang sifatnya ilmu gitu. Oh kitu teh merencanakan. Kedah naros ka ustad ieu atuh urang eta aya manfaatna. Mangga sok dipidamel. Yaitu lagun yang kedua. Yang pertama tadi adalah salat.
Kita menjaga sholatnya. Sholatnya juga harus sholat yang khusyuk. Sholat yang dimaksud adalah sholat setiap sholat saja. Mau sholat yang wajib gitu misalnya, sholat yang wajib itu dalam setiap sholat pokoknya harus khusyuk. Yang kedua adalah lagun. Lagun itu perkataan perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, nggak usah dilakukan, nggak usah diopenin gitu. Yang ketiga adalah zakati fa'ilun. Zakat, infak, kita mengeluarkan. Allah menitipkan harta pada kita dan Allah menginginkan, Allah itu maha suci, maha bersih, dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu juga kalau kita ingin memasuki surga harus bersih. Dan cara membersihkan harta kita itu sebagai at-taharahnya adalah mengeluarkan harta itu. Ya, lisaili wal mahrum, kata Allah. Keluarkan zakat itu, keluarkan infak itu bagi orang yang meminta dan tidak meminta. Jadi ada tetangga yang kira-kira saya hoyong tapi da ieu mah asa beunghar kieu atunya si eta mah leuwih beunghar ti urang mobilna ge 2 dia, tetapi kita pengen berbagi. Boleh nggak berbagi kita sama yang kata kita lebih kaya? Boleh. Kita lagi masak sayur asem misalnya dan kita tahu si eta mah pantesan beunghar dahadangan sayur asem we hungkul irit pisan itu. Kebetulan kita lagi masak sayur asem. Aduh ieu mah pasti karesepna pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh punten ieu teu seueur tapi ieu teh saya teh uninga teteh resep ieu. Masya Allah ieu teteh atur nuhun. Kalaresan ayeuna teh teu ngangeun sayur asem, ayeuna mah sayur kacang. Hoyong ieu tampi oge sayur kacang. Terus ngabales henteu. Da eta irit teh pisannya makana leuwih beunghar. Jadi dikasih gitu. Boleh kita mengeluarkan, dan kita yang namanya infak itu bukan cuma harta ya, yang bisa apa aja gitu. Dan itu membersihkan harta kita. Dan Allah menjanjikan bahwa apa yang dikeluarkan itu bukan mengurangi tetapi sebagai an-numu, sebagai menambahkan, baik menambahkan jumlahnya maupun menambahkan manfaat dan keberkahannya. Kita bisa merasakan itu pasti. Orang-orang yang dengan ikhlas mengeluarkan, menginfakkan sebagian hartanya pasti bisa merasakan itu. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ini yang paling duka nuju anomnya, menjaga kemaluannya cenanya punten. Menjaga kemaluan teh sanes tidak mempertontonkan karena dibuni-buni sanes, tetapi sok dikencarkeun gitunya. Sok tos gaduh hakna di bumi, tetapi pas keluar we tilu lengkah di bumi, opat lengkah tina jukit. Oh, asa nu di luar bumi teh asa leuwih geulis, asa leuwih ieu nya. Akang tah. Kumaha nuju anom masuk tara. Mun osok keun we teu naon, simpan untuk diri sendiri. Tetapi upami itu alhamdulillah eta jalmi yang penuh kenikmatan. Jadi menjaga kemaluannya sangat penting. Artinya kalau misalnya sudah tidak bisa lagi menahan gitu ya segala sesuatu tentang kemaluannya, maka dia diwajibkan untuk menikah. Hukum-hukum menikah apa segala macam ada yang sampai sunnah, wajib, ya haram dan sebagainya. Yang paling penting adalah bisa menjaga kemaluan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah menghendaki kesucian bagi setiap orang yang ada. Makanya ada disyaratkan menikah dan sebagainya untuk menjaga kemaluan itu. Terutama, dan Allah la taqrabu zina, jangan pernah mendekati zina. Mendekati saja jangan, mendekati saja dilarang, komodo malaksanakeunana. Eta naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni saya. Dan itu yang paling penting. Jadi itu yang ke sabaraha? Bunda kaopat. Nu kahiji salat, nu kadua lahun, nu katilu nu kaopat menjaga kemaluan. Yang kelima adalah menjaga amanat dan menunaikan janji-janji. Tah, cung nusok jalir janji keneh. Ih hebat ya, nusok jalir janji. Ih masya Allah hebat ya, meskipun janji ke anak, adek jangan sekarang atuh besok aja sama mamanya beli batagor teh. Udah giliran besok. Ih teh masih repot si ayah kewe deui atuh batagor wae cenah kitu. Besok aya nu kitu. Sanes jalir janji eta teh. Ya saeutik
Tenan itu seetik mah cenah gitu ya. Tetapi aduh Masya Allah, tekenging eta teh kitu teh nya. Apapun kalau sudah misalnya janji harus dipenuhi. Atau misalnya janji ketemu, janji apa. Kalau misalnya tidak bisa, ada uzur yang namanya uzur ya, yang ada halangan, force majeure. Harus memberitahu gitu. Kalau misalnya janjian ketemu, yuk orang pendakan ke di mana? Eta di dia nu caket we di buah buah batu atau di mana gitu ya. Terus kitanya nggak bisa lempeng we atau kahihilapkeun gitu. Saat ingat, aduh ya, saya teh udah janjian sama itu, tapi waktu ketemunya udah lewat. Kita wajib memberitahu apa alasannya yang kira-kira memang kita tidak menyengaja untuk jadi janji gitu ya. Jadi ini ya. Jadi kita menempati janji itu harus, dan amanah itu terutama amanah. Masing-masing dari kita punya amanah dari Allah. Suami laki-laki punya amanah dari Allah untuk memelihara keluarganya, menjauhkan keluarganya dari api neraka. Wah, itu yang paling serius ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro itu teh amanat dari Allah. Jadi bagaimana caranya laki-laki kepala keluarga menjauhkan anggota keluarganya dari neraka, itu menjadi amanah dan itu harus dipenuhi ya. Dan pengejawantahannya bagaimana tata laksananya, mangga bapak-bapak bagaimana kira-kira apa saja yang menjadi tanggung jawab saja saya untuk menjauhkan keluarga saya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Dan ibu-ibu sudah diamanahi sama suami, ibu cekap ya resiko tehnya mung aya 20 juta kanggo sasasih ieu mah gitunya. Masya Allah, amin. Keke ieu teh lepat kuping 20 juta sampai 2 juta gitu ya. Ya, Masya Allah. Doakeun teu aya nu teu mungkin. Saya mah hoyong gaduh resiko 20 juta itu, tapi tos gaduh 20 juta Bunda percayalah, terus gaduh tak 20 juta. Asa 3 bulan kemudian asa kirang, ayeuna mah dolar terus 20.000, atuh ieu masih kena 20 juta gitunya, asa kirang deh. Ya, dan itu teh amanah itu harus dijaga. Saat amanah dijaga maka Allah akan melimpahkan, akan memberikan keberkahan. Jadi kita tidak usah mengejar-ngejar segala sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau amanahnya apa yang ada diamanahkan kepada kita, kita jaga amanah itu dan kita rawat amanah itu dengan baik, maka Allah akan melimpahkan keberkahan. Mau 2 juta, mau 20 juta, kalau keberkahan ada di dalamnya akan cukup, akan aman aja. Tetapi kalau Allah cabut keberkahannya, mau 100 juta sebulan juga gak akan cukup. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan ada saja apa yang mengurangi kenikmatan kita mempunyai harta yang ada di dalam diri kita. Jadi itu yang kelima adalah menjaga amanah dan janji-janji. Dan yang keenam, yang terakhir ini adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pan tadi atos salat di luhur ya, sholatihim hafizun leres. Nah, apa bedanya antara sholat yang pertama dengan yang pertama ini sholatihim? Sholatihim itu sholat berkesinambungan, tidak hanya sholat wajib saja, tetapi juga menambah sholat-sholat yang misalnya belum terbiasa dengan rawatibnya gitu ya, belum terbiasa dengan sunat-sunatnya, ditambah lagi dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan khusyuk. Tetapi itu terus harus berkesinambungan. Hafizun, kita menjaganya supaya henteu naon belang betong gitu ya. Ya, belang betong. Ya, menjaga konsistensi sholat itu. Maka kalau sudah 6 itu dilaksanakan sama kita, maka hadis Rasulullah SAW berlaku sama kita. Aku menjamin surga bagi kalian semua selama kalian menjamin 6 hal di dalam kehidupan kalian. Yang 6 hal yang dimaksud itu adalah yang tadi sudah kita sebutkan. Kitu Bunda, hapunten kehadiran saya di sini bukan untuk mengajarkan, bukan untuk komodi maparin
ngajarkeun ngojai kamari sanes teu aya teu pisan-pisan, tetapi ini adalah sudah menjadi kewajiban kita yang mengaku sebagai umat Islam. Umat Islam adalah umat dakwah. Dakwah adalah yad'u ud'u, menyampaikan segala sesuatu apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita semua. Dan sebagai umat Islam dan sebagai orang yang ingin juga dimasukkan sama Allah kepada surganya, maka kita harus menjaga amanah. Amanah yang paling utama adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita bekerja sama di dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan di dalam kesabaran. Hanya itu yang ingin disampaikan. Ya, sakitu anu tiasa kadugikeun, segala sesuatu kebenaran hanya milik Allah, segala kesalahan murni dari saya, mohon dimaafkan. Semoga perjumpaan kita ini, bersimpuhnya kita hari ini di sini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah ridho menempatkan kita semua di surganya yang penuh keabadian dan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.